Mauricio Pochettino kaget Sergio Ramos sekarang beda dengan versi 2014. Mauricio Pochettino berharap pemain-pemain veteran seperti Sergio Ramos berusaha mengembalikan performa terbaiknya mereka seperti 2014 silam. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino kaget melihat keadaan Sergio Ramos saat ini. Sang pelatih tak menduga, bek Spanyol itu jauh berbeda dibanding dia versi 6-7 tahun lalu. Seperti diketahui, Ramos meninggalkan Real Madrid di musim panas lalu untuk merapat ke ibu kota Paris. Namun, sejauh ini sang defender veteran masih menanti untuk mendapatkan kesempatan debut di bawah komando Pochettino. Saat ini, Ramos masih berjibaku dengan cedera dan belum ada tanda-tanda bakal pulih dan prima dalam waktu dekat. Pochettino pun terkejut melihat keadaan bek Spanyol itu sekarang yang benar-benar kontras dengan dia di 2014 silam. Mungkin realitas Sergio Ramos berbeda dari versi 2014 atau dengan Messi dan Neymar, tutur Pochettino. Para pesepak bola ini adalah sosok-sosok jawara, akan tetapi mereka harus terbiasa dengan kenyataan. Jelas mantan pelatih Tottenham Hotspur itu. Kita semua sepakat bahwa mereka adalah yang terbaik, akan tetapi mereka harus berada di level mereka sebagaimana dahulu, tegas Pochettino. Pochettino sanksi, PSG akan kesulitan bersaing di jalur juara apabila pemain seperti Ramos dan Messi tak bisa menemukan kembali jati diri mereka sebagaimana 6 atau 7 tahun lalu. Jika mereka mendapatkan label itu kembali, tentu kami bisa melakukan apa saja, akan tetapi perjuangan dimulai untuk mendapatkan versi yang terbaik dari masing-masing. Orkestra harus terus selaras, tandasnya. Kylian Mbappe bikin masalah lagi, terlalu jujur malah bikin blunder nih. Kylian Mbappe menjadi sorotan dalam sepakan terakhir. Ia mengeluarkan pernyataan yang membuat publik mengerutkan kening. Kali ini terkait suasana yang ada di dalam timnas Prancis. ESPN menulis, Kylian Mbappe dianggap terlalu jujur sehingga membuat kisruh yang mungkin tak terpikirkan olehnya. Contoh teraktual, tatkala pemuda berusia 22 tahun ini diwawancara L'Equipe beberapa waktu lalu. Mbappe mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana situasi timnas Prancis di base camp. Selain itu, Mbappe juga diminta menjelaskan situasi hatinya sekarang. Tanpa dinyana, striker Paris Saint-Germain ini menjawab, suasana dinamis kurang positif, katanya. Setelah pernyataan itu keluar, banyak pihak yang memprediksi apa maksud sebenarnya dari ucapan Mbappe. Sebagian besar mendapatkan kalimat tersebut memiliki kesamaan frase dengan suasana negatif. Artinya, timnas Prancis sedang berada dalam situasi tak kondusif. Jika menurut pada performa, timnas Prancis mengalami kemunduran setelah menjadi juara Piala Dunia 2018. Mereka tak berdaya di pentas Euro 2020, kini mereka sedang berusaha untuk menggapai final UEFA National League. Sebelumnya, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, banyak mendapat kritikan tajam setelah kegagalan di panggung Euro 2020. Bagaimana masyarakat Prancis? Kekalahan via adu penalti kontra Swiss setelah sempat unggul 3-1 pada menit ke-81 menjadi tamparan keras. Padahal 2 tahun sebelumnya, Deschamps mendapat sambutan meriah setelah membawa Prancis berjaya di Rusia 2018. Pasang surut Deschamps bersama timnas Prancis memang menjadi catatan, termasuk kegagalan menjadi juara Euro 2016 di rumah sendiri. Kami butuh menemukan sebuah warna kolektivitas yang baru dan penampilan yang lebih baik. Karena sekarang kami tak terlalu bagus. Hasil di Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 memberi gambaran itu, jelas Mbappe. Komentar tersebut mencerminkan kewajiban Prancis untuk tampil konsisten. Langkah pertama adalah berusaha melewati Belgia malam ini dan akan bersua Spanyol di Piala Euro National League. Momen tersebut akan tersambung ke langkah Prancis ke Piala Dunia 2022 yang tergolong mudah. Satu catatan, sebelum kemenangan kontra Finlandia dengan skor 2-0, bulan lalu Prancis mengoleksi 5 hasil seri. Sebelumnya, lawan harus bergerak secepat mungkin untuk mencetak ke gawang Paris, tapi sekarang kami yang justru kebobolan banyak gol, ungkap Mbappe. Sebelum ada reaksi dari manajemen timnas Prancis terkait ragam komentar sang striker, satu yang pasti, nama Mbappe akan menjadi bahan hangat di meja diskusi.
Presiden La Liga, PSG tukang tipu dan saya punya buktinya. Javier Tebas bersikeras bahwa klub Liga 1 yang didanai Qatar itu sudah melanggar financial fair play. Presiden La Liga, Javier Tebas mengklaim bahwa bukti bahwa Paris Saint-Germain mencurigai peraturan financial fair play. PSG merekrut Lionel Messi musim panas ini tanpa biaya transfer, sehingga menambahkan gaji raksasa La Pulga ke jajaran gaji yang sudah membengkak mengingat skuad mereka diisi oleh bintang-bintang kelas dunia seperti Neymar dan juga Kylian Mbappe. Dengan keberadaan sebuah peraturan yang mencegah klub menggelontorkan dana lebih banyak dari yang mereka dapatkan, Tebas bersikeras PSG mustahil memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar skuad bertabur bintang mereka itu. Saya mengkritik PSG karena mereka tak menghasilkan uang untuk membayar skuad yang mereka miliki, ujar Tebas dalam sebuah wawancara bersama Le Hui. Ini mengakibatkan distorsi persaingan di ekonomi sepak bola Eropa. Sponsor mereka bukan sponsor sungguhan. Bagaimana bisa? PSG menjelaskan kepada kami mereka punya skuad yang nyaris nilai 600 juta euro. Jika memenangkan Liga 1, Anda tak mendapatkan lebih dari 45 juta euro, maka itu mustahil. Saya mengundang Presiden PSG dan Presiden Liga Prancis untuk menunjukkan kepada mereka angka yang kami miliki dan di mana ada kejanggalan. Mereka tak menjawab, mengkritik saja cepat tapi tak memenuhi undangan. Saya bisa menunjukkan dengan didukung angka penipuan yang mereka lakukan di hadapan financial fair play. Jika Messi dan Neymar menetap di PSG, saya tak peduli. Poinnya adalah, hal ini sangat mencederai sepak bola Eropa, bukan cuma saya yang mengatakannya. Berbicara setelah presentasi Messi Agustus lalu, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi menegaskan bahwa Les Parisiens mendapatkan La Pulga tanpa melanggar peraturan finansial manapun. Ia berkata, soal aspek finansialnya saya perjelas, kami sadar betul soal peraturan finansial fair play dan akan selalu mengikuti peraturan itu. Sebelum melakukan apapun, kami berkonsultasi kepada staf komersial, finansial, dan hukum kami. Kami mampu merekrut Messi, jika kami merekrut Leo, itu karena kami mampu, jika tidak maka kami tak akan melakukannya. Yang Leo berikan kepada klub ini sungguh besar dan bisa Anda saksikan sendiri di luar, ia adalah aset besar bagi klub ini. Saya berharap Leo tak meminta naik gaji, tapi apa yang kami miliki ini fantastis.